Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali dalam layanan Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Kita akan membahas satu tema, curhat kepada siapa? Wow, curhat kepada siapa? Kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Cerita-cerita tentang masalah curhat itu menunjukkan bahwa setiap sahabat Yud itu butuh teman bicara, butuh teman berbagi rasa, butuh teman berbagi pikiran, butuh teman untuk tahu hati masing-masing. Nah, sahabat Yudki nanti, kira-kira siapa orang yang paling kau percaya dalam hidup ini? Mungkin teman sekolah, mungkin pacar, atau mungkin teman kerja. Ada juga yang menjadi sahabat curhat itu adalah orang tua sendiri. Ada juga yang dia lebih maunya sendiri. Jadi dia self-talk saja, bicara dengan diri sendiri. Jadi ada yang seperti demikian. Namun ada masa-masa, sahabat Yudki nanti, kita sulit bicara ataupun cerita segala keluh kesah kita kepada siapapun juga. Jadi alasannya banyak macam. Karena memang maunya seperti itu, atau karena ya pernah dikecewakan, atau juga nggak enak hati, mengganggu, atau seperti yang tadi dikatakan pernah dikecewakan. Saya curhat kok malah diceritain ke yang lain. Curhat tentang seseorang yang kamu sakit hati ke dia, teman kita, orang terdekat kita, dia malah sahabatan dengan teman kita yang dengerin curhat kita. Jadi itulah curhat. Kadang-kadang curhat tentang sesuatu, keluhan, tersampaikan kepada orang lain, jadi sebuah persoalan baru. Jadi sebetulnya curhat kepada siapa yang aman? Yang paling aman adalah curhat yang artinya itu tidak bisa keluar. Ya curhat dengan diri sendiri. Ya cerita aja sama diri sendiri. Ya, namanya self healing sendiri, ngomong sendiri, curhat sendiri. Namun tetap kan ada batasnya. Ada batasnya. Ada orang tertentu untuk menenangkan diri nggak curhat, dia dengerin aja lagu. Dia mungkin main game tertentu atau dia lihat film, dia baca buku, atau yang lebih spesifik yang akan disampaikan, ya dia banyak datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan itu nggak bocor mulut. Kalau sudah cerita kepada Tuhan, rahasia itu akan dipegang baik-baik. Sehingga mengapa banyak ayat Alkitab, mengapa kita perlu punya waktu saat teduh dan berdoa. Apa yang firman Tuhan katakan tadi dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini ceritanya begini, sahabat Yudki nanti. Jadi kalau kita curhat dengan Tuhan, dalam doa, dalam saat teduh, itu kita sedang curhat dengan pribadi yang terbaik. Pribadi yang maha tahu, segala pun dia tahu. Dan pribadi yang bisa merespon dengan semua dampaknya itu positif ke kita. Nah itu yang disebut dengan curhat kepada Tuhan lewat doa, lewat saat teduh, dan segala sesuatunya. Tentunya juga kalau ingin dengar suara Tuhan berarti kan harus baca firman. Buat anak-anak muda memang ayat firman Tuhan yang luar biasa itu banyak di Amsal. Ya, kitab pengkhotbah, kitab Amsal, Mazmur. Nah, itu adalah kitab-kitab yang luar biasa yang menolong kita untuk bertumbuh. Sahabat itu nanti, sewaktu kita bisa mengendalikan diri, kita tahu dengan jelas bicara kepada siapa, maka kita akan jadi orang yang jauh lebih tenang hidup. Tidak mudah terganggu. Kenapa kita curhat? Ya karena kita ada perasaan yang nggak enak. Mungkin rasa terpukul, rasa tertekan, rasa tidak dihargai, rasa apa ya? Ya rasa tidak puas, rasa marah, rasa benci. Nah, itu kan rasa. Nah, semua perasaan itu kan butuh saluran untuk dikeluarkan. Nah, saluran dikeluarkan itu seperti tadi, tidak salah ya dengan teman, dengan siapapun juga silakan-silakan saja.
Tetapi tentu pilih yang paling resikonya itu yang paling minimal, yang tidak menimbulkan dampak yang buruk. Tapi yang paling penting adalah curhat dengan Tuhan. Mungkin buat sahabat Yudkin nanti, apa sih doa-doa baca Alkitab? Ya, itu buat orang-orang tua kali, buat oma-oma, buat opa-opa yang sudah uzur, yang sebentar lagi pulang ke rumah bapak. Kalau saya kok rasanya nggak tepat. Tapi itulah yang firman Tuhan katakan. Kalau kita curhat dengan Tuhan, kita bertemu dengan pribadi yang paling sempurna buat sahabat itu nanti. Buat yang jarang mengalami, tidak mengalami, ya sulit ngomong ya. Tapi buat sahabat itu nanti yang mengalami, punya waktu bersama, beda nanti auranya. Kamu hidup lebih bercahaya, hidup lebih tenang, hidup lebih pasti, hidup lebih yakin, hidup dapat tuntunan. Coba sahabat itu nanti, apalagi coba kalau sudah hebat seperti itu. Kita hidup tidak berdasarkan omongan orang lain, kita bisa memilah. Karena apa? Karena kita curhat kepada yang paling tepat, yang paling sempurna, yang paling luar biasa. Mari sahabat Yudki nanti, saya mengajak sebagaimana Matius 7:7, sewaktu engkau meminta, sewaktu engkau mencari, sewaktu engkau mengetuk, semuanya akan dibukakan oleh Tuhan. Sewaktu kita bercerita, kita berkeluh kesah, Tuhan akan menampung, Tuhan akan berikan hikmat bagaimana menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Sahabat Yudki nanti curhat kepada siapa? Nanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Taburlah semua yang baik. Supaya kita boleh mendapatkan semua yang terbaik di masa depan. Shalom.